Halo semuanya, gue Okto, balik lagi di channel Tech Manis, teknologi masa kini. Jadi gue lagi cobain mouse flagshipnya Logitech, yaitu G502X Plus. Ini emang seri G502 itu paling laku ya dari Logitech dan laris, banyak orang yang suka juga. Tapi to be honest, gue tuh belum pernah cobain ini. Seri ini dari dulu tuh gue belum pernah dan baru punya kesempatan ini. Cobain justru malah yang paling barunya dia. Banyak fiturnya, bentuknya enak banget di tangan, switchnya powerful banget untuk kliknya dia, sensornya high end, banyak tombolnya, dan ya gue sih suka sama mouse ini. Jadi ya mungkin itu aja review gue soal si mouse G502X Plus. So thank you udah nonton, kalau suka boleh like, share, and subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bercanda. Jadi kan kita coba cari tahu mouse ini lebih lanjut, langsung aja masuk ke videonya. Yap, langsung aja. Jadi ini G502 seri paling barunya Logitech, ada X-nya. Dan ini resmi masuk ke Indonesia. G502X itu ada 3 varian. Yang pertama itu G502X biasa, ya, nggak ada embel-embel belakangnya. Itu artinya wired, kabel. Harganya itu paling murah di 800 ribuan. Dan itu beratnya ada di 80 gram. Terus kalau misalnya kalian pengen upgrade sedikit, ada yang G502X Lightspeed, artinya itu wireless. Itu harganya ada di 1.800.000-an. Dan yang paling high end-nya itu yang gue pakai ini adalah G502X Plus. Itu artinya dia udah Lightspeed, udah wireless, dan ada RGB sama warna putih. Harganya ini ada di 2.209.000. Dan ya bedanya itu aja, bikin kesel jujur untuk perbedaan-perbedaannya. Tapi gue coba bantu untuk kalian tentuin pilihan. Jadi dari ketiga itu, untuk gue pribadi, gue pasti pilih yang wireless, wired coret ya. Jadi G502X itu nggak akan gue pilihnya pasti wireless aja. Ya karena gue nggak suka RGB ya tentu gue akan pilih yang G502X Lightspeed ya. Itu udah sangat gampang gue pilihnya, tapi ada warna putih di G502X Plus. Dimana di G502X Lightspeed itu nggak ada putih. Jadi ya agak bingung sih ya. Gue juga bingung itu gara-gara putih doang. Putihnya bagus banget, cuman gue nggak butuh RGB-nya. Tapi harusnya kalian itu nggak usah khawatir untuk pilih-pilih, nggak usah pusing juga pilihnya gimana. Karena kalau misalnya kalian belinya pas lagi Tokopedia WIB, itu kalian akan dapetin diskon up to 60% dan cashback sampai 1 juta rupiah. Jadi harusnya kalian akan ya pakai beli yang mana aja, yang paling mahal sekalipun ya nggak apa-apa, asal kalian belinya itu pas Tokopedia WIB. Jadi gue akan taruh linknya di description box, kalian bisa cek si Logitech ini, dan itu juga sekaligus link ke Tokopedia WIB. Well, ini mouse yang enak banget out of the box menurut gue. Mereka klaim G502X Plus ini beratnya ada di 106 gram, tapi itu biasa gue nggak ngerasa ini beratnya ada di 106 gram. Dan ya gue bisa berasumsi itu karena gripnya dia yang sangat nyaman. Kalian tuh pernah ngeh gak sih atau pernah notice kalau misalnya kalian ngangkat suatu benda yang berat, tapi kalian punya grip yang enak, pasti benda tersebut itu nggak akan kerasa berat gitu. Jadi kalian punya power itu lebih efisien. Nah menurut gue itu yang diterapin sama G502X series ini ya. Jadi dia punya grip yang enak, walaupun dia bukan mouse ringan, itu tetap nyaman gitu untuk dipegang, nggak kerasa berat sama sekali. Bentuk ergonomiknya itu pas banget di tangan, nyaman banget, thumb restnya pas banget, ada rubber gripnya juga. Jadi gue pribadi pas gue ngerasa itu pegangnya enak. Ukuran mouse yang pas untuk tangan gue juga, yang besarnya di 19 cm ya. Profile palm grip atau claw grip gak masalah di mouse ini. Side grip kanannya juga ini gak ada masalah untuk resting jari manis dan kelingking gue. Hal yang sangat mungkin untuk orang consider antara G502X dengan G Pro X Superlight adalah bentuk ergonomik dan tombol-tombol yang banyak. G502X ini punya tombol yang banyak banget untuk di programmable, totalnya itu ada 13. Dan kalau kalian dengar, semua punya tactility yang satisfying banget. Untuk klik kanan dan klik kirinya mereka itu pakai switch mereka sendiri, namanya itu Light Force. Itu penggabungan antara switch optical dengan mechanical, jadi sensornya itu optical tapi feelingnya tetap mechanical.
Harapannya dari optical switch itu ya tentu biar lebih durable dan gak gampang double click nantinya. Tapi mechanical-nya ini tetap nggak dihilangin sama mereka untuk dapetin feeling yang enak banget ketika dipencet. Tapi sayangnya mereka itu nggak cantumin berapa juta klik yang bisa dipertahankan sama si mouse ini. Tapi ya gue berasumsi 80 juta klik harusnya lebih kalau pakai optical. Kita coba ke tombol lain. Di sini ada scroll wheel, dan ini scroll wheel itu ada dua mode ya. Kita bisa yang ada levelingnya, dan kalau misalnya pengen yang free wheel bisa pencet yang tombol di sini. Dan ini akan ngebuka dia punya scroll wheel biar jadi infinite gitu. Untuk leveling si scroll wheel-nya ini berasa banget. Dan di sini uniknya itu bisa ada tilting ke kanan kiri yang bisa kita customisasi juga ya. Jadi kita bisa pakai si tilt kanan kirinya ini untuk berbagai kebutuhan, untuk shortcut. Ke tombol selanjutnya ada G7 dan G8. By default ini untuk DPI switch. Komplain dari gue sih soal positioning aja ya. Dan ya awalnya ini gue nggak kebiasa juga karena gue model orang yang tangan gue itu jari tunjuknya untuk klik kanan klik kiri lebih ke depan, bukan yang ada di bagian belakang. Dan si G502X ini dia punya bentuk ke depan itu makin kerucut ya untuk kliknya dia. Jadi gue awal-awal itu sering kepencet nggak sengaja yang G8-nya, tapi beberapa hari pakai sih ini udah mulai kebiasa. Tombol selanjutnya itu ada sniper buttonnya dia yang posisinya itu deket jempol kita, dan ini bisa di replaceable. Kita bisa pakai yang nggak bisa dipencet gitu ya untuk covernya, dan cover itu bahannya rubber. Dan untuk cover yang bisa pencetnya ini itu dia bisa dua arah, bisa ke depan kayak gini atau bisa ke belakang. Fungsinya untuk misalnya jempol kalian itu nggak terlalu panjang ya, kalian bisa pakai modenya yang kayak gini manjang ke dalam, atau kalau misalnya kalian punya jempol yang udah cukup panjang jatuh. Kalian bisa arahin cover itu keluar. Untuk yang G4 dan G5 di sini gue ngerasa nggak ada yang spesial. Yang penting jempol gue itu bisa ngeraihnya dengan gampang, dan ya bisa. Total 13 button yang ada di G502X ini bisa kalian atur, itu programmable, dan kalian bisa sesuaiin sama kebutuhan kalian, sekreatif kalian itu bisa. Kalian bisa juga manfaatin untuk shortcut di in-game. Jadi itu berguna banget kalau misalnya kalian pun main beberapa jenis game kayak FPS, RTS, dan game MOBA misalnya. Kalian bisa atur juga per game itu profilnya, dengan kalian itu bisa save profilnya, dan kita bisa switch antar profile itu dengan cepat pencet yang G9 ini. By default si G9 untuk atur profile, tapi kalian juga bisa program lagi untuk G9 misalnya kalian pengen manfaat untuk yang lain itu bisa. Dan semua button yang diprogram itu bisa lewat softwarenya si Logitech G-Hub. Tentu itu software yang sampai sekarang menurut gue ada software terbaik untuk peripheral ya itu enak banget, tampilannya oke, dan pengaturannya juga lengkap gitu. Untuk G502X Plus ini tentu kita bisa ubah warna LED-nya, ada 8 poin yang bisa kita atur. Dan sebetulnya gue sih suka karena soft banget, terdiffuse dengan baik untuk si RGB-nya dia. Tapi kalau nggak ada fitur RGB pun gue nggak ada masalah. Makanya gue pilih yang G502X Lightspeed pun udah cukup banget menurut gue. Di bawah mouse-nya ada tempat taruh dongle, yang ini juga jadi part favorit gua, mau di super LED atau di sini ini enak banget. Dan ini juga udah support power play ya yang dari Logitech punya, biar tetap bisa ngecas si mouse-nya walaupun gak dicolokin. Ada PTFE yang luas dan banyak juga poinnya ya, ada di atas, ada di thumb rest, di bawah, di tengah. Dan ini bikin dia punya mouse itu slidingnya enak banget. Ada switch on off, dan ini adalah sensornya dia, pakai sensornya Logitech paling flagship untuk saat ini, Hero 25K. Ini sensor yang ya gue sih nggak ada komplain, ini udah pasti bagus. Dan oh ya, bedanya si Logitech G502X ini dari seri sebelumnya itu ada beberapa hal ya yang gue notice. Itu di depannya ini ada plastik yang kayak extend gitu, yang ini fungsinya kalau gue pribadi sih lebih ngaruh ke kita punya ruang untuk scroll itu bisa lebih jauh ya. Kalau pendek segini agak kurang enak, segini lebih pas menurut gue dipanjangin. Dan ini udah Type-C portnya, which is good. Secara performance gue kira awalnya ini kurang cocok untuk main game FPS, karena gue pribadi orangnya main gamenya FPS doang ya. Tapi ternyata ini jauh dari ekspektasi gue, sangat nyaman, grip yang enak menurut gue pengaruh banget. Gue kira ini akan pegel karena jujur gue itu pakai mouse daily driver gue itu yang 56 gram beratnya, terus pindah ke 100 gram. Itu 2 kali lipat, tapi sangat enjoy gue ternyata pakai mouse ini untuk kebutuhan gaming. Apex Legends, Overwatch ini gue sangat-sangat happy pakai mouse G502X Plus. Ya akhirnya gue tahu kenapa orang suka sama G502. Emang kalau dilihat dari bentuknya ini tuh gede banget, kayak bulky banget gitu, dan banyak shape ujung-ujung tajam-tajam gitu ya. Tapi ternyata ini enak, justru shape yang kayak gini yang dipertahanin sama Logitech, yang justru orang suka sama shape kayak gini ya.
Terakhir mungkin gue akan kasih opini dari gue pribadi ya. Gue sih berpikir kalau misalnya gimana ada Logitech seri kayak perpaduan antara G Pro X Superlight dengan G502X. Jadi beratnya itu G Pro X Superlight tapi bentuknya itu G502. Tanpa harus ada tombol-tombol ini karena gue pribadi juga nggak terlalu pakai ya. Jadi ya cuma bener-bener shape-nya itu DNA-nya si G502 aja gitu. Tapi bobotnya di G Pro X Superlight itu gimana ya? Kayak keren gak ya? Menurut kalian gimana soal opini gue itu? Akankah mungkin atau banyak yang minatkah akan kedepannya dengan jenis mouse kayak gitu? Who knows ya. Yap, intinya ini adalah mouse yang highly recommended. Gue bisa saranin ke kalian dengan gampang asal ada budgetnya. Dan ya, intinya kalau misalnya kalian itu bingung pilih yang mana G502X-nya, gue biasa saranin kalau misalnya selera kalian itu sama kayak gue, nggak butuh yang namanya RGB, ya kalian bisa pilih yang Lightspeed aja. Karena hemat itu bisa 300 ribuan, hampir ke 400 ribu ya. Jadi ya itu sangat-sangat bisa save budget kalian juga. Tapi kalau misalnya kalian belinya di Tokopedia WB ya nggak usah khawatir. Jadi ya segitu aja untuk video kali ini. Thank you udah nonton. Kalau suka boleh like, share, and subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.